Coba baca Al-Quran, baca hadis. Apa alasan Abu Jahal menolak Nabi? Bang, apa alasannya? Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami akan ikut apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Ada lagi yang ngomong, kalau kita di negeri Melayu ini, amaliyahnya sudah kita terima turun-temurun, seperti ini dan itu. Yang ada di masyarakat, begini dan begitu, itu teruskan, itu keturunan nenek moyang kita. Dan mereka orang Islam. Kalau ada ajaran yang nak merubah atau lain daripada itu, jangan diterima. Apa pasal? Tidak sesuai dengan budaya lokal, kearifan lokal. Nah, gimana bang? Lagi yang bilang bahwasanya kalau kita di Indonesia baru dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti berakidah Asy'ari, mesti bertasawuf Ghazali, Junaid al-Baghdadi. Terus nanti orang Malaysia bilang lagi yang lain, orang India bilang lain lagi. Berarti ahlus sunnah rupanya tidak seragam. Tidak seragam kan? Hah? Makanya ketika, mohon maaf ini agak sedikit, biar tonton paham mana yang jihad, mana yang tidak jihad, supaya kita tidak dituduh dengan hal yang kita tidak ketahui. Dia kita dianggap radikal apa sebab suka tampil beda dengan orang lain. Bukan suka tampil beda, kita ingin ngajak kepada yang menyatukan umat. Kan kita tanya, ini Nabi? Iya. Itu? Enggak. Kira-kira mana yang baik, Nabi atau yang itu? Jujur bang, jujur bang. Jujur nah, serius ini. Mana yang bagus, Nabi atau itu? Nabi. Di situ 1000 ulamanya. Ini Nabi sendiri. Pilih yang mana? Sejuta ulamanya. Ini Nabi sendiri. Serius ini, tuan-tuan. Memang ulama tidak tahu dia. Memangnya ulama itu tidak ngerti. Sejuta ulama yang mengatakan itu. Nabi sendiri. Pilih yang mana? Serius. Nanti ditinggalkan orang ramai itu. Nah, orang ramai di sana. Nah, dan orang cerdas-cerdas, ulama-ulama besar. Nah, ragu abang milih nampaknya. Iya kan? Ikan orang ramai milih seperti itu. Apalagi kalau dibilang memangnya lebih hebat ustadz daripada ulama itu. Kita tidak bilang kita, ini Nabi kan jelas ini yang diamalkannya, ini yang diperintahkannya, itu tidak diamalkan dan tidak diperintahkannya. Oh ada perintahnya tapi tidak jelas. Diambil dari perkataan Nabi yang bisa multi interpretasi. Padahal Nabi sudah tafsirkan dengan perbuatannya sendiri. Disinilah umat Islam harus sepakat. Maka oleh sebab itu kalau ada misalnya, anggaplah sekarang Mesir misalnya mengumumkan jihad, kira-kira orang Indonesia mau bantu enggak? Bisa enggak orang Indonesia bantu? Tuh Palestina dihinakan di bulan Ramadan oleh orang-orang enggak Israel lah, Yahudi, oleh orang Yahudi. Bisa umat Islam bantu? Ustaz, bisa? Kalau tidak percaya, coba urus ke Kemenlu kita, izin Pak nak pergi jihad Palestina, dikasih izin tak? Dikasih tak? Lalu apa tindakan antum? Kita lawan gitu ya? Radikal antum. Dan memang Nabi tidak bolehkan seperti itu. Tidak ada izin Nabi memimpin, jangan pergi. Sebab kalau untuk pergi nanti konyol, di sana ditolak, di sini ditendang. Di sana ditolak, di sini ditendang. Orang Palestina sendiri akan terima itu sebagai warganya.
Apa sebab? Antum Syafi'i, kami Maliki katanya. Misal wilayah tertentu masih enggak. Makanya untuk biar kita tahu ketika perang Teluk terjadi, kan banyak ustadz kita yang masya Allah kritikus dadakan, kan banyak kritikus dadakan. Yang sayangnya bilang para ulama tidak ngerti politik. Terus ini dia baru lahir dan langsung ngerti. Ulama dalam hidupnya berkecimpung dengan Al-Quran, hadis, dan berhadapan dengan apa gejolak dunia ini bilang tidak ngerti politik. Gimana kira-kira? Padahal bukan juga jurusan politik. Banyak kita ustadz ini bilang, ulama Arab Saudi mana ngerti politik katanya. Terus antum tinggal di Mojali, kampung saya. Ya biar yang lain tidak tersinggung, saya bilang kampungnya Morajale. Kalau ada Morajale nanti saya gampang minta maaf, tahu rumah maknya. Nah, tinggal Mojali, langsung ngerti politik. Padahal pegang cabak dulu ya. Tuh cabak, cangkul gitu. Tiba-tiba belajar sekian semester, bukan jurusan politik, tiba-tiba paham politik. Ulama yang itu bergabung dengan ulama internasional, seling di forum-forum internasional, bisa tidak ngerti politik? Masuk akal mau? Hah? Dasman tidak pernah keluar kecuali di lingkup Pekanbaru saja. Sedangkan mereka, orang-orang seluruh politikus dunia bertemu dengan mereka di OKI, Organisasi Konferensi Islam, di Rabita Alam Islami. Mereka anggota pendirinya, bukan anggota tetapnya lagi. Awak tidak pernah bergabung di situ lebih paham politik dari mereka? Jelas? Kan banyak sekali perkataan yang tidak beradab dari kita, mengatakan ulama diperalat oleh pemerintah. Ini pada dasarnya sudah keliru besar kita. Justru karena mereka ngerti politik lah, maka mereka bisa bersikap benar. Nah, ketika terjadi perang Teluk, tahun berapa perang Teluk? Nah, ya yang ahli politik, saya nanya. 91, jilid 1. Terus? Hah? Nggak ingat lagi. Ada habis lah. Ada habis sampai di situ politiknya. Baik. Sebenarnya sebelumnya sudah terjadi dan setelahnya. Nah, yang paling terkenal 91. Tahu nggak tuan-tuan yang tahu politik? Yang di belakangnya siapa? Tahu kan? Ya, kalau tahu sampai di situ. Yang menghasut Saddam, kan sebelumnya ada perang Iran 1980 sampai 88. Tapi jangan dihubungkan dengan Densus 88, bukan. Nah, lain. Jadi tahun sampai tahun 88. Kalau antum hubungkan nanti cocok logi antum, ilmu cocok logi. Berhenti perang Iran, pasar senjata agak lesu. Nah, negara penghasil senjata perlu senjatanya laku. Ini ada potensi konflik di Kuwait, di perbatasan. Singkat cerita, saya tidak bicara tentang politik ini, saya bicara tentang real, bahwa umat Islam belum bisa saat ini untuk bersama. Itu maksud saya. Hancur kita, sebab divide and impera itu masih berlaku sampai hari ini dalam semua lini sampai ke tingkat agama. Ketika terjadi perang Teluk, Irak, Saddam diasut oleh George Bush untuk menyerang Kuwait karena ada konflik di situ di perbatasan Irak dan Kuwait, dan itu kaya minyak. Tujuannya apa? Kita konflik terjadi karena Kuwait, tonton yang paham politik maksudnya, Kuwait ini rumahnya Arab Saudi, saudara kandungnya Arab Saudi. Sebab ketika dulu Arab Saudi pernah diserang oleh pasukan Turki Utsmani, mereka berlindung kemana? Ke Kuwait. Justru serangan ke Riyadh yang menghasilkan Saudi jilid 2 itu berangkat dari Kuwait. Raja Abdul Aziz Abdul Rahman Al Saud rahimahullah. Utang budina. Ketika Kuwait diserang, mungkin Arab Saudi diam,
Tidak mungkin. Yang kedua, memang target utamanya Arab Saudi. Kuwait kan kecil cuma seprovinsi, tidak sampai ke sekabupaten sebenarnya. Kalau kitanya kabupaten 50 km apa namanya, garis tengahnya apa namanya, diametrinya, garis tengahnya dari ujung ke ujung 50 km. Kalau Pekanbaru berapa kilo? Tidak ada juga yang tahu itu, katanya pandai politik dunia. Pekanbaru aja, 12. Nah, dah bisa keluar jadi politikus dunia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan memang rencananya untuk Arab Saudi dikuasai. Dan memang sudah ditembakkan rudal apa? Irak, rudal apa namanya? Scud. Nah, sudah sampai ke Riyadh. Sehingga Jamiatul Imam kena rudal oleh Irak. Masyaallah kiram, sebelum dan Amerika selalu mendesak Kuwait dan Arab Saudi untuk menerima bantuannya, bantuan militer. Dia ngasuh, dia menawarkan bantuan. Kalau kita saat itu, antum jadi raja di situ, gimana Bapak bersikap? Dua pilihan. Persenjataan Irak waktu itu lebih besar daripada persenjataan Arab Saudi, dan Irak terlatih perang lama dengan Iran. Dan supplier senjata utama Irak waktu itu adalah Amerika. Supplier senjata Iran adalah Uni Soviet, ya kan? Nah, ini akan dihadapi. Bagaimana sikapnya? Hadapi sendiri sama dengan antum melawan Amerika dan Yahudi. Akhirnya Raja Pahat menelpon 29 kepala negara muslim. Negara Islam yang muslim pemimpinnya di dunia ada berapa negara tentu yang ahli politik? Nggak ada juga yang tahu. 46 negara. Dia telepon 29 yang diharap punya kekuatan. Di antaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negeri muslim terbesar di dunia. Siapa presiden waktu itu? Jenderal besar, bukan jenderal biasa, jenderal besar, Bapak Muhammad Soeharto rahimahullah, ghafarallahu. Kira-kira jawaban yang diberikan beliau menurut tuan apa? Coba baca sejarah, analisa sendiri. Hasilnya apa? Dibantu apa tidak? Dibantu apa tidak? Turun nggak pasukan Garuda ke sana? Nggak turun. Berarti jawabannya? Maaf mas, ya nggak mungkin. Karena dia kan orang politik dunia, kelas dunia juga beliau kan. Tahu bahwa di belakangnya ada paman Sam. Telepon Pakistan sama, Malaysia sama. Coba lagi, mana yang diandalkan lagi? Mesir, apalagi kami udah payah nak makan cuy. Bagiannya payah nak makan perang pula. Ini tergantung utang. Ini masalahnya utang. Tidak ada yang berani angkat ini. Akhirnya mau tidak mau baru masalah itu dibawa ke meja ulama. Pertama Raja Pahat nak selesaikan secara politis. Artinya cari pemimpin Islam dulu. Ada yang berani bantu? Tidak ada. Kan hasilnya ada negara Islam yang turun. Ada yang negara Islam yang turun bantu Arab Saudi? Nggak ada. Bantuan uangnya nggak ada. Sendiri dia kelabakan. Kan sendiri kan, tidak ada yang bantu. Apapun senjata tidak bisa, logistik tidak bisa, personil tidak bisa. Sebab harus berhadapan dengan Sultan Sam. Nah, Ajobidina, ini Ajobidina. Kaum muslimin muslimat. Akhirnya